Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1361. Dari mana asalmu? Mati. Monster itu pertama kali menyerang Lian. Lian tidak mengelak, tapi mengangkat tangan kanannya, dan bola api terbang keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi burung phoenix dan menyerang monster di seberangnya. Apakah api alien hanya ingin menyakitiku? Monster itu mendengus dengan nada menghina, mengandalkan budidaya alam spiritual setengah langkahnya untuk menghadapi phoenix api merah secara langsung. Ada sedikit sindiran di bibir Lian. Terjadilah ledakan. Burung phoenix merah menyala diblokir oleh perisai energi monster itu dan kemudian meledak. Seekor naga api berubah dan menjerat perisai monster itu. Rusak. Lian berteriak pelan. Ah! Monster itu menjerit, dan perisai pelindungnya dipatahkan oleh naga api. Kemudian ia terjerat oleh naga api dan langsung menjadi abu. Naga api menghilang dan sekali lagi menghilang ke telapak tangan Lian di dalam tubuh burung phoenix. Hei, kekuatan api anehmu sepertinya meningkat lagi. Jadi kamu benar-benar telah memurnikan roh api. Lisan muncul di samping Lian dan berkata. Lian memutar matanya dan berkata, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya sendiri. Tidak perlu. Lisan segera menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia baru saja melihat kekuatan phoenix api merah, dan tahu bahwa meskipun dia memiliki alam spiritual tingkat pertama, dia mungkin terluka oleh api merah. Phoenix. Selain itu, Lian juga punya cara lain. Seseorang datang. Sang penyihir muncul dan berkata. Dia melihat kendaraan off-road bersenjata mendekat dengan kecepatan tinggi. Lian memiliki penglihatan yang baik dan sekilas melihat bahwa pengemudinya adalah seorang prajurit wanita dengan mata berbingkai hitam dan dia terlihat agak kutu buku. Sepertinya aku di sini untuk mengucapkan terima kasih. Aku ingin tahu apakah aku akan memberimu restuku. Lisan menyodok Lian dengan tangannya dan menggodanya dengan lembut. Mencicit. Kendaraan off-road itu melayang dengan indahnya dan berhenti di depan ketiga orang itu. Prajurit wanita itu membuka pintu dan keluar. Meskipun dia baru saja mengemudi dengan sangat keras, dia sangat sederhana dan sedikit pemalu, berdiri di sana dengan malu dan takut untuk berbicara. Ketika Lian melihat pihak lain terdiam, dia berinisiatif berkata, jika kamu ingin berterima kasih padaku, maka tidak perlu. Yang baru saja terjadi hanyalah tamparan di wajahku. Terima kasih. Prajurit wanita itu tertegun sejenak, wajahnya penuh kebingungan. Kenapa? Kamu tidak datang ke sini untuk berterima kasih padaku karena telah membantumu menyelesaikan krisis besar. Lian bertanya balik. Ah. Prajurit wanita itu terkejut lagi, lalu mengarahkan jarinya ke belakang Lian dan berkata. Sebenarnya, saya ingin pergi ke sana. Bisakah Anda memberi jalan? Bukan di sini untuk mengucapkan terima kasih. Lian merasa malu. Dia sudah mendengar lisan mencibir. Anak ini, jika dia tidak membujukku untuk mengatakan bahwa pihak lain datang untuk berterima kasih padaku, bagaimana aku bisa mengatakan itu? Lian menoleh ke arah Lisan. Jika tatapan bisa membunuh, Lisan akan mati ratusan kali. Bolehkah aku pergi ke sana? Prajurit wanita itu bertanya dengan takut-takut. Lian berbalik dan menatap prajurit wanita itu lagi, berpikir bahwa meskipun kamu tidak ada di sini untuk berterima kasih padaku, kamu tidak perlu terlalu berterus terang sekarang, bukan? Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat prajurit wanita kutu buku ini terlihat cukup tampan, melepas kacamata berbingkai hitamnya bisa menambah banyak poin. Lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu karena kamu cantik. Lian bergumam di dalam hatinya dan menyingkir, tolong. Terima kasih, terima kasih. Prajurit wanita itu mengeluarkan sebuah kotak logam dari mobil dan mengungkapkan rasa terima kasihnya sambil berjalan pergi. Gadis ini sungguh bodoh. Kamu tidak berterima kasih padaku karena membantumu membunuh monster itu, tapi sekarang aku baru saja memberi jalan untukmu, tapi kamu berterima kasih padaku tanpa henti. Lian merasakannya dengan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa tidak ada fluktuasi energi nyata di tubuh prajurit wanita itu, dia hanyalah orang biasa. Melihat kotak logam di punggungnya, itu menekan tubuhnya ke satu sisi, jadi mungkin berat. Biarkan aku mengambilkannya untukmu. Lian berkata dengan ramah. Akibatnya, prajurit wanita itu tiba-tiba menjadi sedikit marah dan melompat ke samping, menghindari tangan Angli seolah-olah sedang menghindari orang mesum, dan bahkan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi kotak logam tersebut. Bukankah itu pantas mendapat reaksi sebesar itu? Lian merasa malu lagi, menarik kembali tangan yang terulur itu dan berkata, jika kamu tidak membutuhkannya, lupakan saja. Prajurit wanita itu menghela nafas panjang, segera menjauh dari Lian, lalu berjongkok di tempat monster itu dibakar sampai mati untuk memeriksanya. Wah! Lisan tidak bisa menahan tawa dan bercanda, saudaraku, aku tidak menyangka kemampuanmu dalam menjemput gadis begitu buruk. Orang-orang hanya menganggapmu mesum. Jika kamu mengucapkan satu kata lagi, aku akan menjulurkan lidahmu. Lian memandang Lisan dengan ekspresi membunuh. Lisan buru-buru menutup mulutnya dengan tangan dan menggelengkan kepalanya, berkata bahwa dia tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun, tetapi tawa datang dari ujung jarinya. Lian begitu dipenuhi kebencian sehingga dia berbalik dan menatap prajurit wanita yang berjongkok di tanah. Dari mana datangnya pemuda bodoh itu?
Lupakan saja, ayo pergi. Saat Lian hendak pergi, dia mendengar prajurit wanita itu bergumam. Bagaimana bisa? Tidak ada abu yang tersisa setelah dibakar, jadi bagaimana kita masih bisa mempelajarinya? Orang yang baru saja melakukannya benar-benar idiot. Bahkan memotongnya menjadi potongan-potongan kecil lebih baik daripada membakarnya menjadi abu. Lian mengerutkan kening, berpikir bahwa dia mungkin akan menimbulkan masalah jika dia membantu. Tidak apa-apa jika orang tidak menghargainya, tapi akhirnya mereka mengeluh. Hah? Lian mengerutkan kening lagi, dan menemukan bahwa prajurit wanita, yang hanyalah orang biasa, tiba-tiba mengalami fluktuasi Zenki di tubuhnya, dan jumlah Zenki meningkat secara geometris. Mungkinkah dia telah mempraktikkan suatu keterampilan rahasia yang dapat menyembunyikan tingkat kultivasinya? Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan skill rahasia, itu pasti karena kondisi fisiknya. Prajurit wanita itu berdiri perlahan, temperamennya berubah total, matanya menjadi putih susu, dan tidak ada bola mata yang terlihat. Itu kamu. Kamulah yang merusak penelitianku, dan kamu harus membayar harganya. Prajurit wanita itu menatap Lian dan berteriak kata demi kata. Orang kuat di alam suci. Lian terkejut. Prajurit wanita itu telah melonjak ke alam suci tingkat kelima, dan kepribadiannya berubah secara drastis. Mungkinkah itu skizofrenia? Sebuah ide muncul di benak Lian. Prajurit wanita di seberang tiba-tiba berdiri dan menendang Lian, berubah total dari gadis sederhana menjadi wanita yang kejam. Dia hanya berada di alam suci tingkat kelima, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Lian, orang kuat yang dapat membunuh bahkan setengah langkah alam spiritual. Hanya dengan satu gerakan, wanita yang kejam itu bahkan tidak menyentuh pakaian Anli, dan dia dijepit ke tanah oleh Lian dan tidak bisa bangun. Apakah kamu sakit jiwa? Kata Lian sambil mengerutkan kening. Kaulah yang sakit. Saya seorang dokter yang serius, dan Anda baru saja merusak penelitian penting saya. Jika bukan karena Anda, selama saya mendapatkan sampelnya, saya dapat menganalisis apa yang ada di lubang pembuangan, mengapa hal itu menyebabkan mutasi genetik, dan kemudian menemukan cara untuk menggunakan kemampuan ini. Petik 2. Wanita yang kejam itu meronta dan berteriak. Salahkan aku lagi. Lian tersenyum pahit di dalam hatinya, kali ini dia sangat membantu menyelesaikan masalah. Jika kamu ingin tahu apa yang ada di bawah sana, kenapa kamu tidak turun dan melihatnya sendiri? Kamu pikir aku tidak berani turun? Lepaskan. Selama kamu melepaskanku, aku akan segera turun. Lian melepaskan tangannya, dan gadis yang kejam itu bergegas menuju lubang pembuangan dengan kecepatan penuh. Aku akan pergi. Apakah wanita ini gila? Bab 1362. Gila. Benar-benar gila. Lian mengira prajurit wanita itu hanya bercanda dan pamer, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bergegas ke lubang pembuangan dan benar-benar melompat ke bawah. Apakah ini baik-baik saja? Jangan membunuh sedikitpun kecantikan karena perkataanmu, itu sungguh dosa. Lian berteleportasi, meraih prajurit wanita itu dan melemparkannya. Kemudian dia menyusul dan memarahi, kamu tidak menginginkan nyawamu. Kamu tidak melihat seperti apa orang sebelumnya setelah dia jatuh. Kamu ingin menjadi seperti itu dia. Tidak ada hantu seperti manusia. Hah. Di tengah teguran, Lian tiba-tiba mengerutkan kening dan menemukan bahwa temperamen prajurit wanita tiba-tiba berubah, budidaya alam sucinya telah menghilang, dan dia telah menjadi orang biasa lagi. Apakah aku baru saja melakukan sesuatu? Prajurit wanita itu bertanya dengan takut-takut. Apakah ini berubah lagi? Lian sekarang sangat yakin bahwa gadis di depannya memiliki kepribadian ganda. Ketika dia menjadi wanita yang kejam, dia memiliki budidaya alam suci, tetapi sekarang dia tidak berbeda dengan orang biasa. Sehat. Lian menghela nafas pelan, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semuanya sia-sia, wanita yang kejam itu tidak bisa mendengarnya sama sekali. Berdengung. Suara motor terdengar, dan kendaraan komando tempur menyeret sebuah salon. Orang yang sebenarnya bertanggung jawab akhirnya muncul, kuharap dia tidak merepotkan gadis di depanku. Penyihir wanita itu mendatangi Lian dan berkata, tidakkah menurutmu itu cukup merepotkan? Menurutku sebaiknya kita pergi. Lian tidak menjawab, tapi melihat kembali ke lubang pembuangan. Sejujurnya, dia juga penasaran dengan apa yang ada di dalam lubang pembuangan tersebut dan mengapa hal itu menyebabkan mutasi genetik. Selain itu, karena benda-benda di lubang pembuangan itu berasal dari luar angkasa, pasti ada hubungannya dengan alien, dan kita harus memahami rencana musuh. Mencicit. Mobil berhenti, dan seorang pria parubaya yang mengenakan seragam militer tetapi tanpa pangkat militer keluar dari mobil komando. Secara umum, tentara di ketentaraan harus memakai pangkat militer untuk membedakan pangkat mereka, tetapi ada pengecualian. Misalnya, tentara yang berspesialisasi dalam misi rahasia tidak akan memakai pangkat militer, atau mereka hanya akan memakai pangkat militer dalam keadaan yang sangat khusus juga menjaga kerahasiaannya. Ketua. Prajurit wanita itu segera berdiri dan memberi hormat dengan hormat standar militer. Pria parubaya itu menepuk keningnya, lalu matanya tertuju pada Lian. Dia berdiri dan memberi hormat pada Lian. Lian mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya aku tidak mengenalmu. Memang benar Anda tidak mengenal saya, tapi saya sudah menghormati nama Anda sejak lama.
Hormat militer barusan adalah ucapan terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk negara ini. Terima kasih. Ngomong-ngomong, ayahmu dan aku adalah rekan seperjuangan. Petik 2. Pria parubaya itu meletakkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kawan. Ini membangun hubungan. Bagaimana mungkin Lian tidak melihat ini dan mengusir ayahnya? Jangan buang waktu, katakan saja padaku apa yang kamu ingin aku lakukan. Menyegarkan. Karakternya sama persis dengan ayahmu, aku menyukainya. Pria parubaya itu tertawa kecil dan mengikuti khotbahnya. Izinkan saya memperkenalkan Anda terlebih dahulu. Nama saya Chen Chong. Jika Anda ragu, Anda dapat menghubungi ayah Anda sekarang untuk mengetahui apakah dia dan saya adalah rekan seperjuangan. Untuk yang satu ini, saya yakin Anda sudah familiar dengannya. Namanya Yuting, dan dia adalah peneliti ilmiah terkemuka di tim kami. Petik 2. Lian melirik ke arah Yuting. Gadis kecil itu berdiri di samping dengan kepala menunduk seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, tidak berkata apa-apa. Kamu masih belum mengatakan apa yang kamu ingin aku lakukan. Apa yang aku ingin kamu lakukan ada hubungannya dengan itu, kata Chen Chong dan mengalihkan pandangannya ke lubang pembuangan. Berdiri di Tiankeng dan melihat ke bawah, tempat ini lebih seperti jurang di bawahnya gelap gulita dan tidak ada yang terlihat. Bahkan untuk ahli Sein Rilem tingkat 9 seperti Lian, penglihatannya sangat terbatas, seolah-olah sengaja dihalangi oleh sesuatu. Kamu ingin mencari tahu apa yang ada di bawah sana? Tanya Ang Li. Bisa dibilang begitu. Chen Chong mengangguk ringan dan melanjutkan ceramahnya, tolong ikuti saya ke mobil. Saya akan menunjukkan sesuatu dan Anda akan mengerti. Lian pindah ke mobil komando, dan kemudian dia melihat beberapa video. Isi videonya kurang lebih sama. Lokasi pengambilan gambar semuanya Tiankeng, namun waktu pengambilan gambar dan perlengkapannya berbeda. Gambar akhir tiba-tiba menghilang. Anda tidak dapat mengetahui banyak hal dari video-video ini, dan bahkan sedikit membosankan. Chen Chong menunggu Ang Li menjadi tidak sabar setelah menonton video tersebut dan berkata, video yang Anda lihat semuanya diambil oleh kami menggunakan teknik yang berbeda. Awalnya kami menggunakan drone, dan pada akhirnya kami bahkan menggunakan peralatan luar angkasa. Hasilnya, 500 meter adalah batasnya. Apapun jenis peralatannya, tiba-tiba ia akan kehilangan kontak dengan kita setelah turun hingga 500 meter. Video terakhir diambil oleh Hu Bing. Oh, Hu Bing adalah orang kuat dari alam suci yang turun ke Tiankeng sendiri. Dia mengalami mutasi genetik, kepribadiannya juga berubah drastis, dan akhirnya dia mati di tanganmu. Apakah kamu menyalahkanku? Lian mengerutkan kening, merasa sedikit tidak senang. Chen Chong tersenyum canggung dan buru-buru berkata, tolong jangan salah paham, saya tidak bermaksud menyalahkan Anda. Yuting yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, tidak peduli apa yang ada di dalam lubang pembuangan, itu dapat menyebabkan mutasi genetik dan membuat manusia atau hewan menjadi lebih kuat. Kita harus mencari tahu bagaimana cara kerjanya. Meskipun Hu Bing kehilangan kendali, dialah satu-satunya manusia yang pernah memasuki lubang pembuangan tersebut. Meskipun kami tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, meskipun kami mendapatkan tubuhnya, itu akan menjadi terobosan besar dalam arah penelitian kami, tetapi Anda memberikannya kepadanya. Di bawah tatapan Lian, kata-kata Yuting yang belum selesai ditelan dengan susah payah. Lian menoleh ke arah Chen Chong dan bertanya, apakah kamu ingin aku memasuki lubang pembuangan dan mencari tahu apa yang ada di dalamnya? Tolong jangan salah paham. Saya sama sekali tidak berniat menempatkan Anda dalam risiko, namun saat ini Anda adalah orang terkuat yang kami kenal atau dapat kami bantu. Kalau bisa turun ke sana, menurut saya peluang suksesnya akan lebih besar. Tentu saja, jika Anda tidak setuju, kami tidak akan memaksa Anda, tetapi orang lain akan menggantikan Anda. Petik 2. Lian mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, kamu mungkin tidak tahu bahwa yang paling aku benci adalah ketika orang lain mengancamku. Apakah orang lain akan jatuh atau mati, apa hubungannya denganku? Ini bukan ancaman, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Sangat penting bagi kita untuk mencari tahu apa yang ada di bawah sana, dan seseorang harus melakukannya. Yuting yang biasa tiba-tiba berdiri dan memberi hormat dan berteriak, Ketua, saya peneliti ilmiah terkemuka. Tidak ada yang lebih cocok untuk turun daripada saya. Izinkan saya turun sendiri. Wajah Chen Chong langsung menjadi gelap. Kedua orang ini sangat pandai bernyanyi dan minum bersama. Lian bergumam di dalam hatinya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia diam-diam berkata, tidak. Saat meninggalkan Kunlun, Lian pernah membentuk formasi besar di luar pintu masuk alam rahasia tempat Tianzu berada. Baru saja, saya merasakan seseorang menghancurkan formasi secara paksa. Bab 1363. Chen Chong diam-diam mengamati ekspresi Lian. Melihat ekspresi Lian tiba-tiba menjadi sangat suram, dia salah mengira bahwa kata-katanya telah membuat pihak lain tidak senang, dan buru-buru berkata, sebenarnya, tidak masalah jika kamu tidak melakukannya. Ingin masuk ke lubang pembuangan, kita. Aku harus pergi ke Kunlun. Tolong beri aku pesawat, yang tercepat. Lian langsung menyela Chen Chong.
Chen Chong tidak tahu mengapa Lian begitu terburu-buru pergi ke Kunlun, tapi dia bisa melihat dari ekspresi Lian bahwa dia punya hal yang lebih penting daripada di sini. Dia menjawab tanpa ragu-ragu, oke, kebetulan saja saya punya seekor burung ajaib di sini. Biarkan itu dipinjamkan kepadamu. Dia berhenti sebentar, melirik ke arah Enchantress dan Lisan, lalu melanjutkan. Sayangnya, burung ilahi hanya dapat membawa satu orang. Tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Jawab Lian. Apakah kamu memperhatikan apa yang aku temukan? Lisan tiba-tiba bertanya. Lian tampak sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian menghubungkan formasi yang rusak itu dengan pecahan manik ajaib. Pecahan manik ajaib muncul kembali, dan orang yang kerasukan ingin memasuki alam rahasia tempat Tianzu berada. Berbagai tanda menunjukkan bahwa orang yang kerasukan itu ada hubungannya dengan ras alien, jika tidak, mengapa dia ingin sekali memasuki alam rahasia Tianzu? Entah itu sama atau tidak, aku harus bergegas secepat mungkin, kata Lian dengan suara rendah. Lisan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Chen Chong mendahuluinya dan berkata, burung ilahi hanya dapat membawa satu orang, tetapi saya memiliki pesawat lain di sini, yang hanya sedikit lebih lambat, tetapi mereka akan menerbangkan dua orang dalam waktu sesingkat-singkatnya. Setelah mendengar ini, Lisan berkata, bagaimanapun, saya tidak terlalu mendesak. Orang itu tidak akan pernah melarikan diri. Itu akan terjadi nanti. Enchantress sangat ingin bepergian bersama Lian, namun karena keterbatasan transportasi, dia harus naik pesawat yang sama dengan Lisan. Shen Yao merupakan pesawat yang masih dalam proses eksperimen. Secara teori, kecepatan tertingginya bisa mencapai lebih dari 13.000 km per jam, dan tidak butuh waktu lama untuk menempuh perjalanan dari gurun pasir menuju Kunlun. Setelah mengatur agar Lian dan yang lainnya pergi satu demi satu, Yu Ting mendatangi Chen Chong lagi dan meminta untuk masuk ke lubang pembuangan untuk menyelidikinya. Chen Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, saya yakin dia akan kembali. Kenapa kamu begitu percaya padanya? Yu Ting bertanya dengan bingung. Rasa misi, rasa tanggung jawab. Chen Chong perlahan melontarkan 6 kata. Lian membawa burung dewa itu langsung ke langit di atas alam rahasia Tianzu. Dia telah tiba di sini secepat mungkin, tetapi formasinya masih hancur total, dan gerbang menuju alam rahasia Tianzu dibuka. Ketika dia tiba di sini, Lian tidak terlalu cemas. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan mengamati di luar sebentar sebelum diam-diam menyelinap ke dunia rahasia Tianzu. Alam rahasia Tianzu kira-kira tetap sama seperti saat Ang Li pergi terakhir kali, tetapi Tianzu menjadi lebih goyah dari sebelumnya. Cek, apakah ini Tianzu? Tidak lebih dari itu. Dengan kemampuanku saat ini, aku Darel bisa menghancurkan pilar ini dengan mudah. Setelah pilarnya dihancurkan, maka rakyat kita akan bisa mencapai bumi. Saat itu, Minwo Daler akan menjadi pahlawan nomor 1, dan tinggal menunggu waktu di masa depan untuk menduduki tahta menteri. Petik 2. Seorang pria berdiri di depan Tianzu dan berbisik pada dirinya sendiri. Lian menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling, alisnya sedikit berkerut. Sungguh pria ini terlihat terlalu aneh. Saya melihat bakso seukuran kepalan tangan tumbuh di lehernya. Jika Anda mengidentifikasinya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa bakso ini juga berbentuk kepala, dengan ciri wajah yang jelas, dan juga dapat mengucapkan kata-kata manusia. Selain mempunyai 2 kepala, Daler juga mempunyai 6 lengan dan 2 kaki. Ada pecahan manik ajaib yang bertatakan di antara alis kedua kepala Daler. Ini pertama kalinya Lian menemukan 2 manik ajaib yang menempel pada orang yang sama. Mungkin karena memiliki 2 pecahan manik ajaib pada saat yang sama, Darel menjadi lebih kuat dari orang yang kerasukan lainnya. Bahkan rubah darah Hong Hong mungkin bukan lawannya di sini. Keluar. Daler tiba-tiba berteriak. Tak perlu dikatakan lagi, Ang Li ditemukan. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal ini. Bagaimanapun, Lian hanya memiliki tingkat kultivasi alam suci tingkat 9, dan lawannya dekat dengan tingkat kultivasi alam spiritual tingkat kedua mustahil untuk sepenuhnya menyembunyikan tubuhnya di depan lawan. Sekarang setelah dia ditemukan, tidak ada gunanya bersembunyi lagi, jadi Lian keluar dengan berani. Apakah itu kamu? Darel terkejut sesaat, lalu terkekeh. Aku pernah melihatmu sebelumnya, tapi saat itu aku hanya bisa bersembunyi di kegelapan dan mengintip, dan aku tidak punya kemampuan untuk bersaing denganmu. Tapi sekarang berbeda. Membunuhmu semudah meremas semut sampai mati. Pernahkah kamu melihatku? Lian tidak tahu di mana Daler pernah melihatnya sebelumnya, tapi menilai dari apa yang dia katakan, orang ini pastinya adalah orang dengan harga diri rendah, dan sekarang dia lebih seperti penjahat. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu menertawakan penampilanku? Pria bodoh. Ras berkepala 2 kita awalnya seperti ini. Dari segi penampilan, saya pasti yang paling tampan di antara ras berkepala 2. Teriak Darel, karena penampilannya berbeda dengan orang-orang di bumi, ia pernah diejek sebelumnya, dan itu sudah meninggalkan bayangan di hatinya. Baru kemudian ia ingin mengetahui bahwa ia adalah yang paling normal di antara keduanya ras manusia berkepala dingin, dan dia juga yang paling tampan. Ras manusia berkepala 2. Lian mengetahui lebih banyak informasi, dan pada saat yang sama menegaskan dari kata-kata pihak lain bahwa ini adalah tanda rasa rendah diri. Kekuatanmu tidak datang dari dirimu sendiri. Aku yakin kamu mengetahui hal ini lebih baik dariku. Terus terang, kamu hanyalah tuan rumah.
Begitu pecahan manik ajaib menyerap asal mula kehidupanmu, kamu akan diperlakukan seperti sampah. Ditinggalkan. Kamu mengira kamu adalah ikan asin yang telah berbalik, tetapi kamu tidak tahu bahwa kamu tetaplah ikan asin setelah berbalik. Kamu akan selalu menjadi sampah. Lian berkata dengan sinis bahwa karena dia tidak sekuat lawan, dia harus terlebih dahulu mencari cara untuk menyerang lawan secara psikologis. Benar saja, Daler langsung kabur setelah mendengar perkataan Lian dan berteriak, siapa yang kamu sebut sampah? Nak, jangan lupakan kesenjangan kekuatan antara kamu dan aku. Membunuhmu itu seperti, apakah kamu hanya berbicara? Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, cobalah dan biarkan aku melihat apa gunanya kekuatan munafikmu. Atau apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak berani melawanku sama sekali? Lian menyela kata-kata orang lain dan berkata dengan sinis, semakin membuatnya kesal. Menurutmu siapa yang tidak berani mengambil tindakan? Daler telah kehilangan kendali atas emosinya dan berada dalam keadaan sangat marah. Lian mencibir, dan dengan gerakan tubuhnya, beberapa sosok muncul, melaju ke arah yang berbeda. Mau kabur. Menderita kematian. Darel meraung marah dan mengangkat 6 tangan pada saat yang sama. Aliran udara di sekitarnya terbentuk dengan keras dan masing-masing menyerang Lian dan klonnya. Engah kepulan-kepulan. Klon Lian dikalahkan oleh Qi Jin satu demi satu. Sungguh menakjubkan. Lian diam-diam berteriak, dan sebelum energi itu mengenai dirinya, dia menggunakan teknik teleportasi untuk menghindarinya. Menderita kematian. Suara Daler terdengar di telinga Lian, dan dia menyusulnya sebelum dia menyadarinya. Bab 1364. Lian tidak menoleh ke belakang, dia hanya mengangkat tangan kanannya dan memukul ke arah suara. Nyala api keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi burung Phoenix untuk menyerang Darel. Daler tidak tahu seberapa kuat api merah Phoenix itu, jadi dia hanya mengira itu adalah api biasa dan meninjunya untuk memadamkan api dengan energinya yang kuat. Dengan ledakan, burung Phoenix itu dipukul berkeping-keping, namun kemudian berputar menjadi bentuk naga di udara dan menyerang Darel lagi. Hati Darel dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia menyadari bahwa api merah Phoenix bukanlah api biasa. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi dia buru-buru mundur. Ledakan. Pada saat ini, suara guntur terdengar di belakang Daler, dan segera setelah itu, dia menemukan sebuah anak panah yang terbungkus guntur datang ke arahnya. Saya berani menggunakan trik kecil sekalipun. Ledakan. Sebelum Daler menyelesaikan suaranya yang sinis, dia melihat panah petir mengeluarkan suara yang menggelegar, dan kemudian panah anak yang tersembunyi di dalam panah induk keluar. Daler tidak mengetahui bahwa ada misteri lain pada panah petir tersebut. Dia tidak siap sejenak dan terkena panah tersebut, langsung menusuk bahunya. Sementara Darel menjerit kesakitan, mau tak mau ia membuang panah induk yang ada di tangannya. Pak! Phoenix api merah berbentuk naga juga menyerang pada saat ini dan menjerat tubuh Daler. Tahukah Anda, burung Phoenix api merah menyerap kekuatan roh api dan memiliki kemampuan orang kuat di alam spiritual yang menyedihkan. Daler menjerit kesakitan begitu dia terjerat oleh naga api. Saat Dal hendak terbakar menjadi abu oleh api, kepala kecil di lehernya tiba-tiba membuka mulutnya dan meniupkan aliran angin jahat. Dalam sekejap, api merah Phoenix menjadi tak tertahankan. Lian khawatir burung Phoenix api merah tidak akan mampu menahan angin jahat, jadi dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk memanggilnya kembali. Di permukaan, tampaknya hanya ada perbedaan kecil antara Lian dan Daler. Faktanya, ada kesenjangan besar antara yang kuat di alam suci dan yang kuat di alam spiritual. Lian tidak akan pernah sombong dengan berpikir bahwa dia bisa melawan dan membunuh orang kuat di alam spiritual sendirian dengan tubuh sucinya. Oleh karena itu, ketika Daler membuka mulutnya dan memuntahkan aliran angin jahat, Lian melihat bahwa itu adalah trik penyelamatan nyawa lawannya, jadi dia tidak menghadapi lawannya secara langsung, menyingkirkan Phoenix api merah dan berlari keluar dunia rahasia. Sebagai orang kuat di alam spiritual, Daler sangat dipermalukan oleh orang kuat di alam suci. Kemarahan mengalir ke dahinya, dan dia membuka mulutnya dan meraung, brengsek, jika aku tidak membunuhmu, aku akan meledakkan diriku di tempat. Ketika Lian melihat Daler mengejarnya, dia tidak merasakan kepanikan di hatinya, melainkan merasa sedikit bahagia. Jika Daler tidak mengejar, dia akan khawatir apakah Tianzu akan dihancurkan, tetapi sekarang dia tidak lagi khawatir. Gemuruh. Begitu dia keluar dari alam rahasia Tianzu, Lian mendengar guntur bergemuruh dari langit, awan gelap menutupi matahari di kejauhan, kilat dan guntur, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Apakah ini orang kuat dari alam suci yang menerobos ke alam spiritual? Dengan pengalaman terobosan Blood Fox Hong Hong dan Istana ke-10 Raja Neraka Lisan, Lian sekilas tahu bahwa dia sedang menerobos alam spiritual. Tidak peduli siapa yang pernah mengalami malapetaka dan menerobos, jika pihak lain benar-benar berhasil menerobos, maka Qi tidak dapat menghentikan Daler. Memikirkan tentang kilatan petir, Lian membuat keputusan dan bergegas menuju tempat di mana guntur terdengar secepat mungkin. Daler mengejarnya keluar dari alam rahasia Tianzu tanpa banyak berpikir. Dia hanya mengejar Lian secara naluriah dan terus berteriak, "Nak, aku akan membunuhmu bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, jadi kamu harus mati." Lian mengabaikan teriakan Darel dan hanya menyerang dengan kecepatan penuh menuju tempat guntur. Pada saat yang sama, dia menghitung jarak antara tempat guntur dan dirinya sendiri, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan kecepatannya untuk mencapainya.
Setelah perencanaan yang matang, Lian memutuskan bahwa Daler akan memiliki setidaknya 3 kesempatan untuk menyusulnya. Menderita kematian. Teriakan Daler datang dari belakang, Lian berbalik dan menembakkan anak panah tanpa menunggu pihak lain mengambil tindakan. Daler pernah terluka oleh panah petir sebelumnya, namun kali ini dia berani mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Ketika dia melihat suara guntur, dia segera berhenti dan menyingkir. Setelah Lian menembakkan anak panah, dia bahkan tidak berpikir untuk mengambil kembali panah petir itu. Dia segera berbalik dan terus berlari menuju petir. Setelah Daler nyaris menghindari anak panah, dia menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Lian telah melebar, dan dia mengejarnya lagi sambil mengumpat. Lian diam-diam tertawa di dalam hatinya. Bukan karena dia tidak menginginkan panah guntur lagi, tapi dia bisa mengingat panah guntur dengan busur guntur di tangannya. Begitu Daler bergerak, Lian mengulurkan tangan dan mengangkat panah petir. Saat guntur terdengar, panah guntur berbalik dan terbang kembali. Daler tiba-tiba mendengar suara angin bertiup dari belakangnya. Dia menoleh ke belakang dengan kaget dan melihat panah petir yang terbang berbalik dan menyerang lagi, dan dia buru-buru menghindar untuk menghindarinya. Dengan kilatan ini, dia sekali lagi membuka jarak antara dia dan Lian. Anak ini punya banyak trik. Daler bergumam di dalam hatinya, dan kecepatan pengejarannya mau tidak mau melambat sedikit, tapi kecepatannya masih lebih cepat dari Lian, secara bertahap menutup jarak antara kedua pihak. Lian telah menghitung jarak antara kedua sisi. Ketika Daler mendekati garis peringatan, dia mengambil inisiatif untuk menyerang lagi dan melepaskan burung Phoenix merah yang menyala-nyala. Seperti sebelumnya, Daler sempat mengalami kekalahan dan tidak berani melakukan perlawanan secara langsung. Ia memilih menghindarinya dan sekali lagi mengulur waktu untuk Lian. Hah! Lian semakin dekat ke Tianlei, dan tiba-tiba dia merasakan perasaan yang familiar, dan kemudian dia melihat sesosok tubuh terbang keluar dari lereng. Raja Kong. King Kong awalnya ingin mengambil tindakan ketika dia muncul, tetapi dia terkejut ketika melihat Lian yang datang begitu cepat. Pada saat ini, Lian terbang melewatinya. King Kong ada di sini untuk melindungi Dharma, jadi bukan kaki adalah kura-kura tua yang mencoba menerobos ke alam spiritual. Waktu hampir habis, dan Lian tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal dan terus bergerak maju dengan kecepatan penuh. Lolos. Suara keras Daler datang dari belakang. Tidak perlu melihat ke belakang pada Ang Li untuk mengetahui bahwa King Kong sedang mencoba mencegat Daler dan diserang. Alam suci, alam spiritual, akhir ceritanya bisa dibayangkan. Lian tidak berhenti karena King Kong diserang. Dia tahu bahwa dia tidak dapat membantu jika dia berbalik dan kembali. Daripada mengkhawatirkan kenyamanan King Kong, lebih baik pikirkan cara menghadapi Daler. Guntur sudah dekat di depannya, dan Lian juga melihat bahwa Lao Gui lah yang mengalami malapetaka itu. Pada saat ini, penyu tua telah memulihkan tubuhnya sebagai penyu raksasa, mengandalkan pertahanan alami penyu yang kuat untuk menahan baptisan Guntur. Bagaimana bisa begitu mudahnya menerobos dunia spiritual? Meskipun kura-kura tua itu memiliki keunggulan bawaan dalam pertahanan, ia berada dalam kondisi kelelahan ketika Lian tiba dan tidak dapat lagi menahan serangan petir. Jika dia tidak dapat bertahan hidup, kura-kura tua tersebut tidak hanya tidak akan mampu menerobos ke alam spiritual, tetapi tingkat kultivasinya juga dapat rusak sebagai akibatnya. Saya harus membantu kura-kura tua itu. Lian berpikir bersama, dan orang-orang sudah naik ke langit, berlari menuju tempat di mana Guntur terkonsentrasi. Darel mengandalkan 2 pecahan manik ajaib untuk langsung maju ke alam spiritual. Dia belum dibaptis oleh Guntur Langit, tetapi dia juga mengetahui teror Guntur Langit. Melihat Lian dengan putus asa berlari menuju langit yang bergemuruh di langit, Daler bergumam pada dirinya sendiri, apakah anak ini gila atau ingin bunuh diri? Bersambung.